satu? Tidak. Oke, semangat. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Siapa yang mau untuk doanya? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Di sini teman-teman sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Sudah. Kalau sudah, apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Bimbingan kelompok itu seperti Jadi silakan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelompok kayak kita ini kelompok. Nah, jadi itu agar mereka dapat mengembangkan potensi dan memahami diri secara lebih baik. Nah, jadi dalam kelompok ini kita bisa saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan belajar bersama agar memahami diri kita lebih baik. Gitu. Jadi dalam kegiatan ini saya sebagai pemimpin kelompok akan membantu mengarahkan jalannya diskusi pada hari ini. Nah, teman-teman sebagai anggota kelompok diharapkan aktif berpendapat, saling mendengarkan dan saling menghargai satu sama lain. Oke, apapun yang kita bicarakan di sini tidak boleh disebarluaskan dan akan dirahasiakan. Nah, tidak ada paksaan untuk bicara dan semua boleh terbuka sesuai kenyamanan kalian masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, kita sepakati dulu waktunya. Kira-kira 60 menit. Apakah setuju? Setuju. Oke, setuju. Oke, mungkin supaya lebih akrab, kita kenalan dulu. Sebutkan nama, hobi, sama cita-cita. Dari kaget. Perkenalkan, nama saya sebenarnya. Hobi saya itu membaca. Cita-citaku jadi dokter. Perkenalkan, nama saya Safa dari Rafafila. Hobi saya menyanyi. Cita-cita saya jadi pengusaha. Keren. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Arif Fahmi. Hobi saya bermain game. Cita-cita saya menjadi TNI. Perkenalkan, nama saya Adika Rifki Baskara. Hobi saya sepak bola dan cita-cita saya polisi. Perkenalkan, nama saya Dina Afia, bisa dipanggil Dina Afia. Hobi saya berenang dan cita-cita saya keluar. Perkenalkan, nama saya Dwi Widya Skuti, biasa dipanggil Dwi. Hobi saya membaca. Cita-cita saya apoteker. Kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri satu sama lain. Oke, untuk mencairkan suasana kita sedikit dulu. Ya? Oh iya. Oke, namaku Alia Revalina. Teman-teman panggil Alia. Hai Kak Alia. Hai Kak Alia. Selamat nih. Kita sedikit dulu. SDK itu gerak cepat. Siku sakit. Oh, siku sakit sikat. Ada ini kan? Iya, saya tahu. Oh, pot. Ya. Jadi ini untuk melatih konsentrasi kalian teman-teman. Jadi ada yang tahu? Saya tahu. Kau tahu? Tahu. Kau semua tahu? Ada yang belum tahu. Oh, jadi ini siku sakit baru sikat. Sikat. Iya, siapa dulu lagi cepat. Oh, oke. Cepat. Siku sakit sudah sendiri. Oke. Jangan Mulai ya. Ini masih permulaan atau Langsung Jo. Ya papa. kalau yang salah? Ya sudah. Berarti itu sudah pemenangnya. Oke. Itu diambil. Siku.
sakit, 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 siku. Bikin sama ini. Sorry, maafin saya. Harus kamu coba ikut. Siku, 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 sikat. Aduh, cepat. Iya. Makanya ini enggak. Udah ya? Oke, sudah Ini ya. pusing semua berarti. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman sudah siap untuk lanjut? Siap. Oke, jadi bagaimana ruangannya nyaman? Nyaman. Nyaman. Oke, kita lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenal potensi diri untuk pilihan karir yang tepat. Nah, menurut teman-teman, apa sih itu yang dimaksud dengan potensi diri? Ada yang tahu potensi diri? Ada tidak? Tiada. Potensi diri itu kayak mengenal diri kita sudah iya seberapa jauh. Oke, jadi di sini potensi diri itu adalah kemampuan alami atau bakat yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan. Nah, seperti kecerdasan, keterampilan, minat, kepribadian, dan nilai-nilai pribadi. Nah, jadi semua itu bisa membantu kita menentukan karir yang sesuai. Nah, terus ada di sini cara mengenal potensi diri. Ada yang tahu cara mengenal potensi diri? Ada? Ada. Apa? Bilang. Kita memahami dulu kita metode pemilihan kita apa, terus minat dan bakat kita apa. Jadi dari minat dan bakat itu kita sudah dapat potensi kita kan, jadi tinggal kita kembangkan lagi bakatnya kita. Contohnya kita berbakat menyanyi, jadi kita langsung kembangkan bakatnya kita di bidang nyanyi itu. Oke, betul. Jadi ini ada caranya refleksi diri dan apa seperti apa yang disukai, apa yang dikuasai seperti tadi teman kita bilang. Nah, terus ada dari feedback dari orang lain seperti teman, guru, orang tua. Nah, begitu kita bisa tahu bagaimana cari pendapat bagaimana supaya mengenal potensi diri kita. Terus ada pengalaman dan eksplorasi seperti ikut kegiatan, organisasi atau magang. Nah, di situ bisa kita tahu apa potensi diri kita itu di mana. Gitu. Oke, jadi sekarang kalian saya mau sekarang kalian coba renungkan hal apa yang kalian sukai dan kalian merasa mampu melakukan dengan baik. Silakan. Semuanya jawab. Apa yang kalian sukai dan kalian merasa mampu melakukannya dengan baik. Silakan berpikir. Semuanya yang menjawab. Mungkin contohnya seperti ini, mungkin kayak saya suka menggambar, terus saya bisa melakukannya melakukan desain. Gitu. Jadi mungkin cocok jadi desainer. Ada Jadi yang suka itu membaca. Jadi kalau saya membaca dapat memahami. Jadi
kalau yang satu bisa menguasai materi itu saya bisa menjelaskan sama teman-temanku. Kalau yang satu jadi ini begini-begini. Cepat memahami gitu ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Nah, kayak siapa tadi namanya? Ah, itu kayak tadi kan suka menyanyi toh. Nah, jadi kayak suka menyanyi terus mampu bernyanyi begitu, kayak mampu dengan bernyanyi dengan baik. Gitu. Ada lagi siapa? Oh, beda. Apa itu? Ada lagi? Ada. Saya suka membaca, jadi saya sering membaca buku yang kan cita-citaku mau menjadi apoteker. Saya membaca buku tentang seputaran kesehatan, mungkin bisa mengasah skill. Oh iya, boleh. Ada lagi? Apa lagi? Yang kalian sukai apa? Ada? Ada? Ali, Ali. Coba. Apa? Jangan dapat bicara, apa-apa. Sambil belajar. Oke, mungkin cara lagi ya, teman-teman. Mungkin dari pendapat teman-teman tadi itu dari situ kita bisa mulai mengenali arah karir yang berdasarkan potensi yang kalian miliki. Nah, terus potensi diri itu akan menjadi pedoman penting dalam membuat keputusan karir dengan agar sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa yang membuat kalian bingung dalam menentukan pilihan karir? Bingung. Mungkin contohnya kayak orang tua kita berbeda dengan yang kita mau. Begitu. Ada.
itu? Ada lagi? Ini laki-laki ini kadang bicara. Apa? Kamu kayak apa? Tadi ini bilang kayak gitu. Apa? Jadi kayak berbeda arah gitu. Ya orang tua. Iya, begitu juga. Iya. Misalnya kita mau jadi pemain e-sport, kita orang tua kita menyuruh kita untuk ini jadi kayak kita kayak ini gitu. Oh, Sampai oke. pangkat. Nah, mungkin mungkin itu hal sering terjadi. Jadi maka penting sekali untuk mengenal potensi diri kita, nah, agar kita bisa menjelaskan pilihan kita kepada orang tua dengan alasan yang logis. Jadi di sini ada langkah-langkah menentukan karir yang tepat. Yang pertama, kenali potensi dan minat kalian. Terus telusuri berbagai pilihan karir, kalian searching, terus cocokkan dengan potensi syarat karir. Nah, terus konsultasi dengan guru BK atau orang profesional. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Terus buat rencana jangka panjang dan pendek. Jadi perlu kalian tekankan, kenali dirimu, temukan jalanmu, mengenal potensi diri adalah langkah awal menuju masa depan yang cerah. Oke. Oke, sebelum kita akhiri kita dulu apa? Bermain sedikit. Ada ini saya nanti kalian jawab. Permainan ini namanya pohon potensi. Nah, kalian di sini nanti kalian jawab bagi teman-temanmu. Jangan lupa tulis namanya. Silakan dijawab teman-teman. Apa itu hal tadi? Bukan, iya tadi. Sorry. Kemampuan yang kalian ini, kemampuan apa yang bisa kamu bikin kemampuan. Lalu kalian Kalau tetap mau udah apa tulis ya? Jangan kepaksa. saya sukanya itu. Kamu siap. Amin. Amin.
Lagi bahas itu. Terserah aja yang lucu-lucu terserah. Ini benar dibaca. Lagi semangat. Kemampuan itu ada hasil dari orang yang kegiatan yang partisipasi itu untuk organisasi Oh, saya tahu. Saya tidak sadar ya. kegiatan Dia dari mahasiswa adalah mungkin sama. Banyak yang Gimana bisa menjadi analisis ada coach di social media. Jadi coach gitu. curhat dari dia dibahas tak? kayak apa nih? Bahas itu nanti temannya baca. Kayak kampung tuh, kayak apa? Kayak menganalisis mak namanya di sini karena semua pemimpin sakit kepala Kuat atau bisa mau kuat. Kalau nomor 3 pun dia sudah nomor 3. Pada dia. Ya Allah. Kepada sang maha kuasa. Bukan biar aku juga tahu. Iya. Dan kepada orang yang disediakan. Kata-kata yang kita Ya? Iya, dia beri. Oh, sampai ke kata-kata hari ini. Sebentar itu. Pikir memang. Kata-kata kemarin itu motivasi atau kata-kata hari ini jauh mencapai menjalani hidup yang sangat bagus karena hidup adalah Sebentar itu. baru itu diambil kita semua iya Iya. Sebentar itu sebentar. Kita pikir dulu. Bisa menjadi sumpah serius. Serius. Perempuan Terus kan
Paling penting apa ya? Paling penting apa? Sudah kawan? Sudah. Sudah. Oke, ayo. Oh terakhir. Kalian yang ditukar. Terus Itu tukar sendiri. sendiri. Baca sendiri atau baca sendiri? Tukar sendiri kak. Baca sendiri. Tapi sesama laki, misalnya laki-laki tukar sama laki-laki. Buku depan gue saya. Oh iya boleh. Dan kamu ulangnya. Itu sih kita butuh kan. Tukar juga. Baca maaf kalau panjang itu. Panjang. Ini enggak ini saya. Ini saya. Dan laki-laki dahulu. Wih. Bisa. Iya. Ini dari Bagas. Kekuatan atau kemampuan yang kalian miliki. Kemampuan saya adalah menganalisis game atau mempelajari setiap makro dan mikronya. Terus Kegiatan yang paling kalian sukai. Kegiatan yang saya sukai adalah bermain game. itu saja. Yang ketiga, pekerjaan yang menurut kalian cocok dengan dua hal tadi. Pekerjaan yang cocok adalah masuk e-sport dan menjadi coach yang menganalisis setiap makro dan mikronya dan juga yang dipunyai. Temannya lagi. Yes. Ini dari Hadi Fahmi. Kekuatan atau kemampuan yang kalian miliki. Kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi pemain inti di sepak bola agar tim kita menang dan mendapatkan juara. Kegiatan yang saya sukai adalah bermain bola. Kerjaan yang menurut kalian cocok dengan dua hal tadi, menjadi pemain bola dan menjadikan kapten. Lanjut. Dari kekuatan atau kemampuan yang saya memiliki kemampuan berenang. Kegiatan yang paling kalian sukai. Bekerja sambil menggunakan lagu favorit. Nomor 3 sudah ada. Dari Safa, kekuatan atau kemampuan yang kalian miliki bisa menguasai sesuatu yang dipelajari dengan mudah. Dua kegiatan yang paling kalian sukai, menonton film kartun. Ada lagi. Ini dari Dwi. Kekuatan atau kemampuan yang kalian miliki. Mudah memahami materi dan berani. Dua kegiatan yang paling kalian sukai, berorganisasi dan membaca. Pekerjaan yang menurut kalian cocok dengan dua hal tadi. Apoteker. Kekuatan atau kemampuan maaf. Ini dari Iris. Kekuatan atau kemampuan yang kalian miliki dapat menjelaskan ulang materi yang sudah dijelaskan guru. Dua, kegiatan yang paling kalian sukai. Menceritakan keluh kesahku kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang saya cintai. Berkumpul dengan teman-teman OSIS. Bagus. Iya, betul. Oke,
kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Kesimpulannya apa? Saya mau. Silakan. Jadi yang tadi saya simpulkan dari materi yang saya berikan, jadi kalau kita mulai dari awal kita mengenal potensi diri kita dapat mudah menentukan apa yang kita mau, dan kita bisa kembangkan terus kemampuan kita di bidang tersebut. Jadi kita Oke, selanjutnya Saya. Jadi perlu kita ketahui potensi diri kita sendiri untuk melanjutkan jenjang ke SMA, karena dari kita mengetahui potensi diri kita sendiri, kita sudah tahu mau ke SMA atau SMK, mau ambil jurusan IPA atau IPS. Dari situ saja kita sudah bisa melihat nanti masa depan kita. lanjut. Karir adalah perjalanan seseorang dalam dunia kerja yang perlu direncanakan sejak dini agar dapat mencapai cita-cita dan mengembangkan diri secara optimal. Lanjut. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita agar bisa menentukan tujuan dan arah hidup kita di masa depan. Lanjut. Kesimpulannya kita itu jangan tarikan keterkaitan dengan pada orang lain. Jadi kita pada mencintai diri kita sendiri, dan kita jangan kayak mendengarkan kata orang lain, kita tadi. Oke. Lanjut. Kesimpulannya kayak membantu seseorang menentukan jalur karir yang sesuai dan membuat keputusan yang lebih baik. Oke, sekarang saya sampaikan pesan dan kesan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Kesan dan pesan. Silakan. Saya dulu. Kesanku Kesan kayak apa ya? Kesan setelah mengikuti kegiatan ini apa? Kesan itu kayak baik begitu. Kesan dan kesan. Kesanku bimbingan ini kita di sini semua kita dari Karena kayak kesan sudah apa ya? Kesannya sudah baik kayak. jadi bimbingan kali ini kita sudah baik, kita sudah menghargai keputusan yang lain, kita dapat berpendapat baru, pendapat kita diterima dengan baik. Terus pesanku, semoga kita lebih baik lagi untuk bimbingan selanjutnya. Lanjut. Itu kalau kesannya tidak ada tetap kesan ada. kesanku saya jadi tahu harus mulai dari mana memulai potensi diriku, mau dari mana menjalankan. Kalau pesanku sama seperti tadi, semoga kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih baik. Oke, lanjut.
Berarti Pesan dan pesan saya adalah tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak mempunyai itu. Oke, sama ada. Kalau guys, Tiada. Oke, semuanya sudah baik teman-teman. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Jadi kegiatan ini sangat menyenangkan dan penuh makna. Untuk pertemuan berikutnya, teman-teman maunya waktu dan tempatnya di mana? Di tempat yang sama. dan waktu yang sama. Kalau bisa sama mau request. Apa? Kalau bisa waktunya. Kalau bisa ini kasih jam lama terakhir. lah ya. Kasih lah. selama jam terakhir. Supaya kita bisa mengeluarkan semua pendapat kita supaya apa ya, kita juga bisa didengar kita dan Oke, boleh. Boleh. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan mau memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Oke, teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan bimbingan kelompok berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus keren kan? Keren kan pesan dan pesan aku tuh. Lupa, Pesan kata-katanya. dan pesanku adalah tidak ada. Kata-kata tadi. Hah? Kata-kata hari ini. jangan menyerah dengan tantangan hidup kita. Kita harus lebih semangat lagi karena dunia karena kita masih jauh lagi untuk masa depan kita. Jadi kita harus tetap semangat berjuang demi masa depan yang cerah.